Eh, enggak, ini yang ditanyakan itu langsung. Enggak, ini tadi ditunda ya oleh hakim. Ya hakim seperti saya katakan tadi, mungkin hakim juga dia mau melanggar undang-undang, ya kan? Makanya ditunggu bahkan 2 minggu, bayangkan tanggal 27 ditundanya nggak tanggung-tanggung ya, 2 minggu ya. Kami memahami, ya kan? Karena saya katakan bahwa selama hakim juga akan melakukan due process of law dengan benar, tidak mungkin ada persidangan hari ini. Cuma yang menarik tadi ada usulan JPU bahwa disuruh wajib lapor lagi ke JPU. Kalau wajib lapor ke JPU berarti statusnya tersangka, bukan terdakwa. Kalau tersangka persidangan ini nggak boleh terjadi, ya kan? Ya kan tersangka disuruh wajib lapor lagi. Oke, kalau emang wajib lapor tapi status kami down, bahkan sidang kemarin pun juga seharusnya tidak ada. Oleh sebab itu secara tersirat JPU mengakui bahwa ini sudah tidak ada perkara ini. Dia mau mulai nol. Nggak masalah buat kami, wajib lapor lagi. Berarti dia sendiri yang mengkonfirmasi bahwa statusnya menjadi kembali tersangka, bukan terdakwa. Jadi dakwaan yang kedua, ya pasti cacat hukum dan batal demi hukum yang kedua. Jadi yang pertama udah batal, ini batal semua, gitu, ya kan? Kami tetap akan melakukan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang. Kami tidak mau menekan hakim, kami tidak mau menekan Mahkamah Agung seperti yang dilakukan oleh tim hukum katanya itu, ya kan? Kita dudukin Mahkamah Agung, kita minta memecat ketua pengadilan dan sebagainya. Kita lawan, yang dilawan itu siapa? Kalau yang dilawan kan berarti hakim yang dilawan, Mahkamah Agung yang berarti kan melawan negara. Kalau itu terbukti ada mens rea dan ada perbuatan permulaan menduduki benar Mahkamah Agung, maka itu termasuk makar. Berarti mereka melakukan makar. Karena yang dilawan mereka bukan kami tapi negara. Itu dari saya. Bang, tapi alasan Dr. Tifa nggak datang ya? Oh, dia datang. Kan biasanya persidangan itu kan nggak on time, menunggu kan. Tapi karena hakimnya tidak mau menunggu, karena mempunyai pertimbangan sendiri, ya silakan kami ikutin. Kami sendiri nggak tahu. Kemarin, ya. Malam. Ya oke lah, buat kami mau seandainya 2 jam sebelumnya kami juga akan hadir. Kami ini memang niat mau melakukan berbuat sesuatu untuk bangsa dan negara. Kalau Anda pikir ya, Dr. Tifa Prapit itu untuk apa? Dia nggak minta dibebaskan, status tersangkanya nggak dicabut. Dia hanya mau bahwa JPU melakukan penegakan hukum. JPU jangan buat morat-marit undang-undang. Karena ini undang-undang baru, khawatir jurisprudensi nanti. Demi kepentingan akan datang, supaya tidak ada korban-korban lagi, maka kita lawan. Ya kan? Karena memang putusan hakim tidak meminta ayat 4 itu. Yang mana ayat 4 itu adalah hakim memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan batal demi hukum itu sudah ground, sudah tanah. Nah kalau udah nggak ada, apanya yang diperbaiki? Kalau diperbaiki itu kan ada, ini nggak ada. Ya kan? Jadi fiktif buat mereka itu. Oleh sebab itu kami akan hadapi apapun juga yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih. Saya tambahkan ya, bentar ya. Oh, ada Bang Refli tuh. Ini. Saya tambahkan sebagai sesama lawyer dan saya di Roy Suryo ya. Ini. Ya. Saya pegang dulu sebentar. Ya. Jadi gini kawan-kawan semua ya. Ini ada KUHP baru. KUHP baru itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam pasal 163 di KUHP baru dikatakan kalau ada pra-peradilan maka sidang pokok perkara harus ditunda. Jadi saya bacakan secara persis. Huruf E ya. Jadi biar kita tidak keliru. Ayat 1 huruf E. Acara pemeriksaan pra-peradilan ditentukan sebagai berikut. E. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Ya, ini undang-undang dan jelas alasannya alasan yang didasarkan pada undang-undang. Kita tahu bahwa dalam kasus Dr. Tifa ini baru dibacakan permohonan kemarin. Hari ini jadwalnya jawaban termohon. Kalau replik mau digunakan replik, kemudian duplik dari termohon. Besoknya lagi ini hari apa ini?
hari Kamis, Jumat, mungkin Senin. Senin itu pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak pemohon. Selasa pemeriksaan saksi dan ahli dari pihak termohon. Kemudian Rabu penyerahan kesimpulan. Nah barulah kemudian kira-kira Jumat itu akan putusan atau Senin. Karena hari kerja tidak dihitung untuk 7 hari tersebut. Hari libur tidak dihitung. Jadi dengan demikian menurut saya tidak patut jaksa penuntut umum untuk memanggil persidangan. Karena pra-peradilan sedang berlangsung. Itu satu. Yang kedua, mengenai esensi pra-peradilan saya ingin memperkuat saja, ya ini pendapat saya secara pribadi. Kan ada polemik antara pasal 75 ayat 4 KUHP dan pasal 206 ayat 4 KUHP juga. Pasal 206 ayat 4 itu bicara tentang perlawanan. Ya, jika nota perlawanan dari pihak terdakwa itu dikabulkan dalam putusan sela, maka tersedia perlawanan ke Pengadilan Tinggi DKI, oke? Ke dalam konteks Dr. Tifa. Sementara pasal 75 ayat 4 itu bicara mengenai perbaikan surat dakwaan yang sudah dinyatakan batal demi hukum. Yaitu bahwa hakim memberikan kesempatan 1 kali untuk memperbaiki surat dakwaan. Nah dalam konteks Dr. Tifa ini, sependek yang saya tahu, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah perbaikan surat dakwaan dan kemudian sudah dilimpahkan kembali. Dan kemudian mau disidangkan hari ini. Tetapi jangan lupa di dalam putusan sela, Dr. Tifa yang mengabulkan permohonan tersebut, tidak ada perintah hakim untuk memperbaiki surat dakwaan. Tidak ada. Karena tidak ada perintah hakim untuk memperbaiki surat dakwaan, maka seharusnya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah perlawanan. Ketika dia melakukan perbaikan tanpa perintah hakim di dalam putusan selanya, maka surat dakwaan itu batal harusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau surat dakwaan batal, ya seharusnya Dr. Tifa sudah dibebaskan dari perkara ini. Dan perkara ini tidak ditindaklanjuti lagi. Tetapi kita tidak tahu nanti sikap hakim. Maka kemudian disampaikan ke hakim pra-peradilan. Saya tidak tahu apakah hakim pra-peradilan akan mengabulkan permohonan atau tidak, tetapi ground atau dasar untuk menyampaikan hal tersebut menurut saya benar. Itu ya. Oke, tambahannya. Makasih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.